Kekerasan seksual menjadi kasus yang parah, namun sering dipandang hanya dengan mata sebelah. Kekerasan seksual tidak hanya serangan terhadap raga, tetapi juga menimbulkan ketakutan terhadap jiwa. Ketakutan ini dapat menghantui korban sepanjang hidupnya, memengaruhi kesehatan mental dan juga emosional. Padahal setiap manusia berhak hidup tanpa rasa takut di dalam dirinya, bebas dari ancaman dan juga kekerasan. Keberanian untuk berbicara adalah langkah pertama untuk mencapai perubahan. Halo teman-teman, kita dari PDB 72, kelompok 8. Kenalin, aku Raras Asmarani, bisa dipanggil Raras, dari Fakultas Hukum. Aku Ilhamin Sanur Azizi, bisa dipanggil Ilham, dari Fakultas Farmasi. Saya Raihan Ahmad Abduludin, bisa dipanggil Raihan, dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Rafa Ulianawa Ayu, dipanggil Rafa, saya dari FISIP. Saya Safina dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Juladi Ramadhani dari Fakultas Vokasi. Saya Pramesti Ramana Risa Dijanta Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mau wawancara kali ini buat melengkapi tugas tadi. Hai guys, kita udah sampai di lantai 11 Asik Tower di Satgas PPKS. Bang, ngapain bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, kami dari kelompok 8 PDB 72. Ingin di sini sedikit wawancara dengan buat tugas proyek kebangsaan. Kebetulan proyek keilmuan kami juga berkaitan dengan tema kekerasan seksual. Intinya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu kan intinya segala tindakan yang tidak ada konsen ya. Jadi gampangnya tuh pokoknya nggak ada konsen dan ada relasi kuasa di situ. Tidak ada konsen dari korban tentu saja dan ada ketimpangan relasi kuasa di situ. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak melulu bicara tentang misalnya dosen dengan mahasiswa kita bicara di kampus atau pimpinan dengan bawahannya gitu ya. Tapi antar mahasiswa pun yang sama-sama berlabel mahasiswa itu juga ada ketimpangan relasi di situ. Namanya kekerasan seksual itu bahkan sudah ada undang-undangnya UU TPKS gitu ya. Tapi kok masih melakukan, Mbak, gitu. Banyak faktor sebenarnya kenapa seseorang itu tetap walaupun dia punya knowledge tentang apa itu KS tapi tetap menjadi pelaku. Satu, kebanyakan saya tidak berusaha untuk mengeneralisir, tapi setidaknya dari selama 2 tahun saya di Satgas PPKS itu kebanyakan memang pelaku-pelaku itu punya background keluarga yang tidak utuh. Hampir semua pelaku itu selalu punya isu, family issue, hampir semua, rata-rata gitu ya. Entah family issue-nya itu broken home, entah dysfunction family gitu ya, itu kebanyakan itu. Jadi bahkan mungkin ada juga yang terlalu ketat itu juga gitu. Jadi intinya keluarga yang berlebih dalam, bukan berlebih kasih sayang ya, tapi berlebih tadi itu. Karena saya disentuh, mungkin saya nggak kenapa-napa, tapi Diva disentuh bisa jadi dia langsung teriak-teriak. Itu sangat mungkin, dan Diva berhak melapor, nggak boleh dibilang baper. Itu nggak boleh dibilang baper, nggak boleh dibilang kayak oh kamu tuh melebih-lebihkan masalah, orang cuma dipegang gini aja lah segala macam lah. Kalau menurut dia yang dipegang kayak gini itu sudah pelecehan, apalagi karena dia sudah punya riwayat disentuh-sentuh dan dia sudah pernah, misalnya udah pernah bahkan sampai mengalami pelecehan yang lebih berat, disentuh gini aja itu bisa ke-trigger loh. Jadi respon pertama adalah teman-teman
sebelum misalnya benar-benar membantu teman ini dirujuk ke Satgas gitu, itu terakhir atau bukan terakhir sih, tapi itu kayak step berikutnya. Ada satu step utama yang bisa teman-teman lakukan adalah jaga perkataan teman-teman dulu ketika tahu teman Anda itu mengalami KS. Even itu sesimpel dia bercerita di forum bahwa dia mengalami pelecehan. Kami masing-masing, belum lagi kasus yang tiada hentinya. Mungkin belakangan ini agak sedikit turun laporan yang masuk, bukan karena nggak ada, tapi karena mungkin pada sibuk mau AS gitu ya, atau mungkin sudah mau fokus liburan akhir tahun gitu. Biasanya tuh kasus itu ramai masuk kalau awal-awal semester tuh, awal-awal semester sampai setelah UTS itu mungkin seminggu kedua atau ketiga setelah UTS tuh masih rame, habis itu biasanya udah gak turun lagi, nanti liburan slow lagi, nanti naik lagi begitu awal semester. Ya, jadi saya tuh bahkan udah bisa memprediksi kapan laporan itu trennya masuk itu udah kebaca. Kayak kan karena udah 2 tahun ya teman-teman, jadi udah kebaca tuh trennya. Oh, kalau musim-musim awal semester itu kami udah harus siap-siap karena yang namanya nomor WA itu nggak pernah berhenti ya, ada laporan masuk.